value organisasi kita. Nah selanjutnya Mas, monggo Mas, 20 menit ya Mas, 20. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Jadi secara keseluruhan, secara keseluruhan tadi disampaikan oleh Pak Lukman bahwasanya dasar-dasar di hubungan industrial itu sangat diperlukan, dibutuhkan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Nah saya ingin menyampaikan tadi sebetulnya kalau ada spidol, ini tambahan dari saya. Pernah dengar nggak yang disebut dengan teknologi hukum? Sepertinya nanti baru ada di inti pesan ini Anda mendengar teknologi hukum. Kalau berkaitan dengan digital hukum, pernah dengar? Digital hukum. Ini yang akan dihadapi dari mulai saat ini sampai dengan ke era yang akan datang, Bapak Ibu. Ketika di negara-negara adidaya sudah memberlakukan bahwasanya teknologi hukum itu bisa diterapkan, jadi nanti pakai orang atau enggak? Pertanyaannya. Benar cuma pakai ChatGPT. Anda tahu enggak ada salah satu ChatGPT atau AI yang khusus untuk hukum? Allah. Saya ikut pelatihannya selama 2 hari, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi teknologi ini kita hanya mempelajari engineering prompts ya, kata-kata kuncinya. Kemudian kata-kata kuncinya itu kita masukkan begitu, jadi khusus dia akan membalas akan menjawab ya. Itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi khusus base-nya itu di law hukum. Jadi kalau ada spidol tadi, yang pertama perlu Bapak Ibu pahami adalah satu itu preventive action. Preventive action artinya apa? Pencegahan. Pencegahan di awal harus Bapak Ibu lakukan. Terutama yang bersifat literasi, edukasi tentang hukum. Yang kedua adalah berbicara tentang problem solving. Menyelesaikan masalah yang berkaitan tentunya dengan hukum. Ya. Jadi begini. Ini di atas kita berbicara preventive action ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan proses problem solvingnya. Kemudian yang ketiga adalah berbicara tentang curative actionnya ya. Yang terakhir adalah protection actionnya. Saya mau nanya dulu. Kadang-kadang kalau kita sudah ada masalah, kita langsung berpikir ke problem solving, betul nggak? Gimana nih penyelesaiannya, betul nggak? Tadi disadakan sama Pak Lukman sudah betul sekali. Beberapa hal-hal yang harus dilakukan pada saat menangani industrial relation. Kemudian yang kedua adalah berbicara curative action. Gimana pengobatinnya, betul nggak? Yang terakhir adalah protection action. Nah saya mau nanya, di antara fase 1, 2, 3, 4, mana yang paling penting? Gak apa-apa, silakan jawab. Mana yang paling penting kira-kira? Preventif ya. Anda berbicara begitu ya, preventive action. Berbicara preventive action, ini based on kasus akan berbicara dinamis. Berulang-ulang, mirip, kasusnya sedikit berbeda. Betul nggak? Tapi tadi sudah katakan, apakah itu berkaitan perselisihan hak, kepentingan, betul nggak? Atau serikat buruh. Hal seperti itu, ada 4 sebetulnya. Nah yang perlu kita perhatikan pada saat preventive action, problem solving, curative action, sama protection action, saya mau tanya dulu,
Yang preventive action itu apa yang harus dilakukan kalau di industrial relation? Ayo. Ya, itu landasan dasarnya Mas. Terus? Nah, itu oke, lanjut terus. Hal yang paling vital adalah di setiap perusahaan itu tidak bisa disamaratakan, betul nggak? Itu bersifat tailor-made. Anda harus punya ciri khas masing-masing. Berbicara preventive action, Anda sudah catat belum? Anda sudah ikat belum? Berkaitan masalah-masalah tadi dalam bentuk standar yang baku. Betul nggak? Terkadang maaf, orang HR, saya juga seorang legal, betul nggak? Kadang-kadang sok sibuk. Ya kan? Oh, masalahnya banyak Pak, saya nggak sempat Pak nyatet Pak gini-gini, betul nggak? Padahal yang saya lakukan setiap menghadapi masalah, itu biasanya kalau tidak saya rekam, saya bawa tim untuk mencatat. Catatan itu 1 kali 24 jam harus dikirimkan ke dalam bentuk words ke saya. Dan itu adalah menjadi standar baku pada saat kita menghadapi suatu masalah, betul nggak? Itu Anda bisa simpan 1, 2, 3, betul nggak? Itu disebut preventive action. Jadi pernah saya didatangin dari pihak pengawas di Disnaker, betul nggak? Aturan yang belum ada di Disnaker itu udah kami buat. Misalnya apa? Perlindungan data pribadi. Di tahun 2019 saya sudah bikin SOP-nya Bapak Ibu. Sedangkan baru bisa dilaksanakan setelah diundangkan kan 2 tahun setelahnya kan? Di tahun ini khususnya, betul nggak? Itu saat di tahun 2019 saya sudah buat SOP-nya. Seperti apa, bagaimana kan gitu, dengan mengacu ke standar cyber sama information technology di negara-negara yang sudah mengadopsi dengan baik. Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, jangan sebut Amerika ya, maaf. Nah, itu sudah mengadopsi dengan baik. Akhirnya apa? Pada saat diperiksa, maaf, kalau didatangin wasnaker yang dicari apa celahnya kan? Hah? Dicari yang tidak ada. Ya kan? Itu preventive action adalah ketika Anda telah siap mempersiapkan dari hal-hal yang kecil, ikat dengan mencatat. Ingat itu. Ikat dengan mencatat. Saya pernah nanya anak buah saya katakan, Anda itu tidak harus terlihat sibuk, tapi terlihat efektif, efisien, produktivitasnya, betul nggak? Maaf, saya pernah ada legal manager. Jadi kerjaannya dari tank jam 8 itu bawanya maaf, tahu nggak? Jadi ngegelinding dari sana kemari ke sana kemari supaya dilihat sama direktur. Pada saat ditanya, apa yang lo kerjain? Nggak apa-apa sih bro, cuma saya hello aja sama direktur. Aneh menurut saya, kan begitu, ya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan proses problem solving. Pada saat Anda berbicara proses problem solving, hal yang harus dilakukan adalah kita selama ini carinya why out, betul nggak? Apa itu why out? The why out apa artinya? Kita pernah nyari nggak in-nya? Hah? Why in? Hah? Kebayang nggak? Kita kan nyarinya why out terus ya, jalan keluar, bener nggak? Jalan ke dalamnya kita nyari nggak? Hah? Itu yang paling utama. Ketika kita berbicara the why in, jalan ke dalam, hal yang perlu dikoreksi adalah 1, benar hitungan lemburnya dikatakan tadi Pak Lokman. Orang keuangan nih biasanya ngutik-ngutik, bener ini berapa jam nih, kan begitu. Ini lebihnya bukannya 2 jam. 2 jam saya lihat kemarin cuma ngeliatin internet aja, habis maghrib sampai isya. Ngerjainnya habis jam 8 katanya. Sholat dulu, beli makan dulu, betul nggak? Beli gorengan dulu. Startnya 7.15, 7.30. Nggak bisa dihitung lembur. Coba. Dua in-nya dibenerin Bapak Ibu. Bukan hanya nyari jalan keluar. Introspeksi. Kemudian yang selanjutnya, jadi Bapak Ibu, saya mau nanya.
pada saat saya menangani perusahaan yang kecil, sekitar 700 sampai 1000, ya. Jadi hal yang saya lakukan itu Bapak Ibu, tim saya itu adalah harus mencatat overtime, lembur per orangnya. Dan itu saya harus hafal Ibu, satu-satu. Karena itu akan terlihat mana departemen yang memang paling tinggi untuk itu. Betul nggak? Ya. Ini kan jadi sampingan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, Anda juga tadi yang dikatakan Pak Lukman sudah betul. Pada saat ada serikat itu kan udah paham tuh pentol-pentolannya, betul nggak? Ya. Bukan pentol baso ya. Ya kan? Jadi Anda harus pahami dulu mana nih yang tadi stubborn, orang yang keras kepala, betul nggak? Orang yang susah, orang yang sulit, betul kan? Seperti itu. Pernah satu kasus sama dengan Pak Lukman kejadiannya di kawasan industri, dan itu semua kanan kiri itu serikat pekerja Bapak Ibu, ada yang 2, 4, 5, yang nggak sampai 50 kan. Nah itu, dan kebetulan perusahaan saya itu yang tidak ada serikatnya Bapak Ibu. Jadi ternyata pentolan-pentolannya itu tersebut yang saya datangi adalah saya silaturahmi ke rumahnya Bapak Ibu. Kalau saya lebih ekstrim ke rumahnya, seperti itu, sama ke ormas-ormas yang ada di sekitar, ya kan? Biasanya kan ada sesepuh, betul nggak? Ada orang yang dituakan, ya kan? Silaturahmi, nggak ada masalah. Sekarang mereka kan jadi pagar hidup apabila terjadi sesuatu. Yakin sama saya? Terjadi demo besar-besaran, mereka orang-orang kampung situ yang kita datangin silaturahmi, yang tidak hanya butuh pada saat ada kejadian luar biasa, pasang badan Bapak Ibu, akan jadi pagar hidup. Duduk mereka nongkrong di depan gerbang. Wow, kan ribuan tuh kalau kita sedang demo gede-gedean bawa bendera, bawa motor, ribuan nggak kan? Semua di sweeping, tidak ada satupun yang masuk ke kawasan kami. Nah itu salah satu strategi bahwasanya serikat pekerja, orang-orang di situ itu adalah orang yang mau dihormati, yang harus kita datangi. Mereka punya hati Bapak Ibu, ya. Itu berkaitan dengan proses problem solvingnya. Kalau berbicara masalah kuratifnya, oke. Apabila terjadi bipartit, tripartit sampai pengadilan hubungan industrial, sebetulnya satu, ketika Anda bisa menghadapi suatu hubungan industrial kasus dan itu tidak mencapai ke pengadilan hubungan industrial, berarti itu adalah suatu kemenangan yang bisa dimenangkan oleh hati kedua belah pihak, bagi saya pribadi. Karena nanti yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. 6, 8 bulan, bahkan ada sampai 12 bulan, luar biasa effortnya. Seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, berkaitan protective action. Nah ini saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu. Setelah punya SOP tadi, pasti kan udah tahu nih masalahnya, ngalaminya apanya, diket nih sama catatan, betul nggak? Ada disebut dengan protective action. Pada saat Anda melakukan tindakan protektif tadi, sebetulnya itu berapa lapis Anda harus lapisi? Ini yang sering saya lakukan. Pada saat berbicara protective action, jangan hanya satu kali. Ini nih yang hanya bisa melindungi perusahaan. Ayo kita cari apa lagi yang bisa melindungi perusahaan. Dilapis lagi Bapak Ibu. Ayo kita cari lagi apa yang bisa memproteksi perusahaan, betul kan? Itu ibaratnya disebut contingency plan, rencana cadangan. Apabila terjadi serangan begini, oh ya saya harus lapisi yang proteksi begini, betul kan? Terjadi serangan kedua yang berbeda, lapisi proteksi begini. Nah, berbicara masalah proteksi, nah ini yang harus Anda cermati nanti adalah sebetulnya cuknis setelah revisi undang-undang. Balik ke sini nanti. Udah diantisipasi belum? Betul nggak? Proteksinya bagaimana? Nggak apa-apa. Dari sekarang, cari literasinya, cari guidance, cari panduannya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan tadi. Saya mau nanya, siapa yang masih nyimpen data karyawan yang sudah resign
3, 4, 5 tahun yang lalu angkat tangan. Ayo. Ada tuh Pak. Betul nggak? Kebayang nggak kalau nanti Anda suatu saat adalah dituntut oleh ex karyawan? Nah, ya? Ini panjang lebar, tapi saya bikin light clue-nya. Nggak apa-apa, nanti di pertanyaan bisa Anda tanyakan kan? Seperti itu, ayo. Jangan salah. Disebutkan perusahaan yang masih menyimpan data pribadi, ya kan? Karyawan, betul kan? Nomor telepon, rumah, alamat email. Oh, coba perhatikan sampai alamat email loh, ya kan? Dan itu tidak mendapatkan hak persetujuan dari karyawan tersebut sebagai user, betul nggak? Apa artinya? Lah, jangan salah. Dan ini ada nilainya nantinya. Anda diam-diam aja, sibuk Pak, kan? Saya bilang tadi kan, kalau Anda nanti merasa sok sibuk tadi dengan berbicara protection data, compiling data, updating data, betul nggak? Yang berkaitan dengan privacy data, personel, perlindungan data pribadi. Oke, itu saja dari saya. Karena nanti kalau berbicara masalah digital hukum akan lebih panjang dan lebar, tapi Anda bisa tanyakan nanti, karena nanti hubungannya nanti termasuk bagaimana kita mengantisipasi hoax sebagai bagian cyber security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Karno, luar biasa ya Ibu Bapak, Pak Lukman, Pak Karno, ketahuan banget bahwa pengalamannya udah sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Pak? Ya, perkenalkan nama saya Sutikno dari Bakti Harta Reksa Sejahtera. Mungkin saya mau bertanya kepada Bapak berdua narasumber. Mohon izin, menurut pengalaman Bapak ini, bagaimana strategi seorang leader dalam menghadapi karyawan yang melanggar SOP dalam lingkungan kerja? Yang pertama. Yang kedua, apabila ada karyawan yang melanggar SOP dalam lingkungan kerja, apa tindakan seorang leader kepada karyawan tersebut? Terima kasih. Oke, dijawab dulu aja ya daripada lupa ya. Ya, boleh. Silakan Pak. Pak Lukman dulu Ya. deh. Boleh. Begini, ini adalah kasus yang klise. Ketika terjadi orang melanggar POP, betul kan? Terkadang, bukan terkadang, betul kata Pak Lukman tadi, serikat itu mencari celah, di mana bahwasanya dia bisa memperjuangkan, kan begitu, ya, timnya, benar kan? Nah, begini. Jadi saya melakukan preventive action. Jadi pada saat tanda tangan untuk yang PKWT maupun PKWTT, kalau ternyata belum ada yang disebut dengan namanya fakta integritas. Siapa yang sudah melakukan? Ada enggak? Ya kan? Di fakta integritas itu cantumkan, ya kan? Yang pertama, saya akan secara teguh bertanggung jawab, penuh dengan kompetensi tinggi, melaksanakan, betul kan? Bla 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 dan sebagainya. Itu sebetulnya mengikat. Secara kompetensi profesional, dia bekerja itu ya harus mentaati SOP tadi. Gitu loh. Lampirin aja. Jadi itu berat. Kalau ternyata harus mulainya, kalau yang belum, misal karyawan ada 1000 kan berat, betul nggak? Tapi kalau ternyata karyawannya ada banyak sampai beribu-ribu, maka di level-level posisi kunci dulu, yang pada saat misalnya promosi, betul nggak? Kan dia udah karyawan tetap nih, promosi, lampirkan fakta integritasnya, gitu loh, seperti itu. Ya, kalau ternyata karyawan yang baru, secara otomatis ada perjanjian kerja, ada fakta integritas, betul nggak? Lampirkan di situ. Nah, yang kedua adalah bahwasanya bagaimana untuk yang melanggar tadi, ya. Nah, yang saya katakan tadi, Mas. Jadi saya itu kalau ke pabrik itu datang pagi jam 4:30, Bapak Ibu. Jadi rumah saya di Jakarta Barat, pabrik pabrik itu ada di Cikarang. Jadi berangkat itu habis subuh di kilometer 19, betul nggak? Sampai kantor itu sekitar jam 5, jam setengah 6. Jadi yang saya lakukan adalah saya melipir dulu, cek
pabrik apa jalan, nyapa OB, betul nggak? Nyapa security. Nah kemudian ada kantin-kantin kan itu yang dekat sama apa pabrik, betul nggak? Jadi saya tuh nongkrong dulu di situ. Jadi saya nunggu tuh anak-anak pentolan datang ke situ tuh, saya ngopi bareng. Ngopi bareng. Berapa sih yang harus kita keluarkan, betul nggak? Nah itu yang kita lakukan. Jadi pada saat menegur secara substantif dan normatif berkaitan dengan hal tadi, betul nggak? Si orang tersebut tidak melakukan resistensi secara frontal. Gitu loh Mas. Seperti itu ya. Jadi itu caranya juga ya Pak ya, sekalian menjawab pertanyaan yang kedua. Ada lagi tadi satu Bapak ya? Ya silakan Pak. Ya, selamat. Boleh berdiri Pak? Oke, Ya. perkenalkan saya Yasir dari Buana Karya Bakti Plantation, bisnisnya. Yang pertama mungkin agak teknis ya Pak pertanyaannya gitu kan, karena industri relation ini kebetulan saya juga baru dimutasi di IR baru 3 tahun terakhir, sebelumnya di HRBP seperti itu, jadi cukup baru. Yang pertama terkait dengan perjanjian bersama, kita sudah pernah melaksanakan proses kesepakatan menghasilkanlah dokumen perjanjian bersama. Setelah itu menjalani waktu ternyata digugat kembali. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa PB itu bisa digugat kembali walaupun sudah dicatatkan di pengadilan hubungan industrial. Sudah kami catatkan waktu itu. Mohon pendapatnya, itu yang pertama Pak Lukman dan Pak Karno. Terus yang kedua penjelasan Pak Lukman Pak Karno luar biasa bagus ya. Dalam artian mendorong saya dan tim untuk tidak lagi menjadi pemadam kebakaran. Ya. Jadi preventif tadi juga sampai dengan pencegahan dan juga kuratifnya itu juga penting ternyata harus kita pikirkan ya. Karena selama ini berpikirnya sebagai pemadam kebakaran ada masalah, ada dispute, maka akhirnya kebanyakan menjadi way out tadi saja seperti itu. Nah pertanyaan saya yang kedua terkait dengan salah satu KPI departemen saya itu adalah zero PHI Pak, zero dispute ke PHI. Tapi ada kemarin kasus ya, kasusnya penolakan mutasi Pak. Sebenarnya dari Disnaker sudah muncul anjuran dan itu sudah menjelaskan clear bahwa pihak pengusaha sudah mutasinya sah dan sesuai dengan prosedur ya. Kalaupun ada ketidaksepakatan maka akan muncul PHK dan lain sebagainya. Anjurannya sudah 100% seperti pendapat pengusaha. Namun serikat pekerja dalam hal ini karyawan merasa mereka belum dapat keadilan di situ. Akhirnya mereka tidak terima anjuran itu, ya. Dan sepertinya akan tetap masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, saya ngomong ke direksi saya, Pak. Pak, ini kan kalau KPI-nya zero PHI, saya bisa saja panggil ketua serikatnya, saya bisa saja panggil karyawannya, saya lebihin dari pesangonnya misalkan 10% itu asal jangan ke PHI, bisa lah. Tapi ada value yang ingin saya tanamkan, yaitu ada education-nya, ada pendidikannya buat karyawan-karyawan dan serikat pekerja yang lain. Kira-kira gimana Pak Lukman, Pak Karno memandangnya bahwa saya sengaja sebenarnya membiarkan itu masuk ke PHI dan suatu saat ada keyakinan saya menang, maka itu menjadi alat edukasi saya kepada karyawan dan SP yang lain. Bagaimana pendapatnya Pak terkait dua hal dan pertanyaan? Terima kasih demikian. Jadi yang pertama, ketika berbicara integritas kompetensi, PB yang sudah ditandatangani bersama itu sebetulnya menunjukkan value Mas. Itu yang pertama. Kemudian pada saat perundingan itu sekarang ada suatu kejadian yang pernah lucu dialami adalah, nah ini nggak sengaja saya mengeluarkannya sebagai kartu skakmat. Perundingan nih, ya kan, udah semua kan, mereka sudah ada tim ganjilnya, kita juga ada timnya, jago-jago nih semuanya. Nah ini preventive action Bapak Ibu. Jadi sengaja tim yang saya siapkan untuk berunding itu beberapa bulan sebelumnya itu ikut sertifikasi kompetensi yang kaitan dengan hubungan industrial dari BNSP. Berarti kan udah nempel, betul nggak? Jadi pada saat berunding, saya mau hanya berunding dengan orang yang kompeten. Setidaknya minimal punya sertifikasi kompetensi. Tunjukkan. Kalau bisa kita lanjutkan, kalau tidak kita hentikan dulu. Bagaimana? Wah,
kurang ajar ini, nggak tahu saya misalnya orang backgroundnya hukum udah tahu dan sebagainya kan, nggak apa-apa. Itu hanya sebagai gertak aja di awal, bahwasanya kita menghadapi mereka itu memiliki kompetensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu loh. Jadi betul dikatakan Pak Lukman tadi, biasa mas, orang yang namanya manusia, ketika dianggap satu celah ini adalah kayaknya ini bisa celah deh, bisa digoreng, bisa dijadikan sesuatu hal, nggak ada masalah. Dan kemudian ketika bahwasanya Anda itu KPI-nya itu adalah 0 PHI, saya mau nanya, balikin lagi tuh, kalau yang pernah ilmu KPI, coba sekali-kali belajar OKR, bener nggak? Tanya ke top manajemennya, bos, ini robshoot apa moonshoot gitu. Jadi robshoot itu adalah suatu strategi jangka pendek, betul nggak? Karena dia tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk PHI dan sebagainya, paham nggak? Atau moonshoot untuk yang jangka panjang, untuk memberikan efek jerah tadi. Jurisprudensi internalnya itu memang kena, gitu loh. Jadi bikin Anda checklistnya, mana untung ruginya, beritahukan ke top manajemen, begitu mas. Keren ya. Oke. Nah satu lagi tadi Mas Bapak, ya silahkan Pak. Sebelah kiri Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior nih Pak Lukman sama Pak Karno ya. Terima kasih, beliau-beliau ini orang-orang hebat ya, menjalankan profesi officium nobile, profesi yang mulia dan terhormat, advokat Pak ya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya bukan pertanyaan ya, kaitan dengan ini update sedikit ya, mohon izin ya, rekan sejawat kalau kata ini kan rekan sejawat, kita juga di luar juga advokat juga. Update terkait uji materi Mahkamah Konstitusi terkait pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 2003. Itu terkait pasal satunya itu pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Yang perlu saya tanyakan bagaimana pendapat Pak Lukman ya, yang menjalankan juga sebagai officium nobile, seorang advokat ya, yang terhormat, mulia dan terhormat, ini memaknai ini uji MK ini terkait pasal 35 ini, karena pasal 35 ini dimohonkan dengan alasan ya, memohonnya itu ini membatasi kesempatan kerja buat yang lain. Biasanya kan rekrutmen itu mensyaratkan usia, jenis kelamin dan sebagainya. Makanya saya minta pandangan legal opini Pak Lukman sebagai seorang advokat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pasal 35 itu masalah penempatan tenaga kerja asing ya? Bukan Pak, rekrutmen dari awal. Pasal satunya. Pasal ayat satunya? Iya. Itu Pak. PP 35. Pak Undang-Undang 13 2003. Oh. Lagi uji MK saat Ya kemarin uji MK terakhir. di 2 Maret kemarin. Oke, saya kemarin sempat mendeliver tentang masalah putusan MK itu. Cuma yang dimaksudin putusan yang nomor berapa itu ya? Yang saya bukan minta putusan pendapat seorang advokat terkait uji materi tentang ranah hak asasi manusia terkait pasal yang tadi. Oke. Itu yang proses rekrutmen, tapi Ya, yang berkaitan dengan usia. Usia. Itu, Oh, itu, iya. iya. Gini. Bagaimana pendapat Bapak? Gini, kalau dilihat dari sisi pasal 5 Undang-Undang 13 kalau tidak salah, itu kan jelas adanya prinsip tidak boleh ada diskriminasi. Ya, bahwa ketika melakukan rekrutmen itu tidak boleh mencantumkan usia itu adalah benar. Kenapa? Karena secara prinsip itu kan seolah-olah kan nanti akan memberikan bertentangan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 28 kalau nggak salah, apa 27 gitu ya, bahwa setiap warga negara Indonesia itu kan punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kata-kata untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, setiap warga negara itu kan berarti kan mereka yang masih tua, muda, cacat, disabilitas, atau sehat walafiat, punya suku, agama, ras yang berbeda-beda.
Kan nggak boleh tidak boleh dibeda-bedakan. Betul tidak? Di awal tadi saya sempat menyinggung tentang masalah diskriminasi. Hati-hati diskriminasi ketika mencantumkan memposting job vacation, lowongan kerja. Mencantumkan wajah yang cantik itu aja nggak boleh. Emang yang jelek nggak boleh ngelamar? Betul nggak? Nah, saya sering mendapat pertanyaan, Pak, saya mau merekrut security, Pak. Kan nggak mungkin, Pak, saya merekrut kakek-kakek yang usianya 55, 60. Kan harus jelas kriterianya, Pak. Usia minimal 20 sampai 30 tahun, karena itu yang produktif. Betul, itu kan kebutuhan internal kamu. Tapi ketika job posting, jangan kemudian mengaitkan syarat-syaratnya itu akan memberikan rasa frase pelanggaran hak asasi manusia tentang diskriminasi itu tadi. Di dalam pasal 5 Undang-Undang 13 itu jelas bahwa ini ada kaitan dengan Undang-Undang Dasar juga. Frase setiap warga negara itu kan mereka yang disabilitas atau non disabilitas, betul nggak? Cantik dan tidak cantik, ganteng dan tidak ganteng, betul nggak? Hitam dan warna putih kan gitu kulitnya. Artinya di sana ras masuk di sana. Kondisi fisik masuk di sana. Makanya kalau di luar negeri ada, terutama perusahaan-perusahaan multinasional yang ini yang besar, kalau mereka memposting yang sifatnya ada unsur diskriminasi, apalagi pelanggaran hak asasi manusia, itu Pak, resikonya besar karena seakan mendiskreditkan. Jangankan itu, bahkan suppliernya perusahaan multinasional pernah ada satu kasus, ini kejadian di Afrika. Tahu kebun kakao? Kan di sana kan namanya petani kakao, kadang-kadang kan ngajak anak-anak untuk memanen, membersihkan kebun, ya kan? Nah, tercapture oleh LSM dan itu menjadi heboh. Hebohnya kenapa? Karena itu yang kakao itu ternyata disuplai ke sebuah perusahaan global multinasional FMCG. Jadi sasaran tembaknya adalah bukan anaknya, perusahaan FMCG globalnya itu tadi, karena dianggap tidak komitmen terhadap labor child-nya. Itu yang tersembunyi loh. Betul kan? Nah, apalagi kalau kemudian dari job vacation postingnya secara gamblang dibaca oleh semua orang mengindikasikan hal itu pelanggarannya. Itu akan punya narasi yang negatif dan tidak tepat. Gitu. Ya. Tapi Pak, selama ini kalau job posting gitu aman-aman, ya aman-aman aja karena nggak pernah ada yang menggugat. Nah, kalau perusahaan kecil nggak jelas, mau ribet apa yang mau diambil? Tapi kalau perusahaan besar, multinasional, nggak sih job posting kayak gitu, LSM seneng itu, wah ini lumayan nih, goreng aja gitu. Gitu. Thank you Mas Lukman. Mau nambah Pak? Sedikit tuh. Iya Mas. Jadi sebenarnya ada dua mazhab ya yang akhirnya harus berseberangan. Di satu sisi bahwasanya hal itu adalah normal untuk dilakukan baik sisi pengusaha. Karena pada saat berbicara masalah umur, operator itu akan dihitung tingkat productivity average of wage-nya itu berdasarkan usia, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau biasanya dari headquarter itu yang sekarang ini usia produktif untuk operator yang usianya adalah 20 sampai dengan 25 ada berapa persen? Betul kan? Kemudian yang di atas itu ada berapa persen? Kemudian di situ ada berapa persen? Betul nggak? Nah itu yang kadang-kadang menjadi lumrah dan lazim tuh bagi pihak manajemen untuk membuat laporan tersebut. Itu juga yang akhirnya menyebabkan kan bahwasanya untuk pengangkatan karyawan tetap sangat-sangat sulit, betul nggak? Tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya ini di perusahaan saya, karena based on productivity, jadi itu betul sekali tadi dikatakan Pak Lukman,
Jangan sampai Bapak Ibu ujuk-ujuk 1 tahun ada penilaian jelek, betul nggak? Ujuk-ujuk tahun kedua nggak bagus, tahun ketiga bagus, betul kan? Jadi setelah 5 tahun baru bisa diangkat karyawan tetap. Strateginya kemarin saya rubah. Bagi operator karyawan yang memiliki kinerja itu A, selama 3 tahun berturut-turut fix langsung karyawan tetap. Fair nggak? Nggak harus nunggu, nggak fair itu. Kalau sampai diperpanjang 2 kali, 1 tahun kelima baru diangkat karyawan tetap, nggak fair menurut saya. Kalau ternyata dia bos memiliki kompetensi yang hebat, why not? Betul kan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi Mas, sebenarnya ini bukan, kalau di saya bukan suatu hal yang aneh ya, karena sebetulnya di luar itu untuk tes IQ juga itu dianggap ilegal Mas. Jangan salah loh. Karena kecerdasan seseorang itu bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Kebayang nggak kalau habis tes IQ 1 sama 1 lu IQ-nya berapa? Jongkok lu katanya. Kan gitu. Wah, IQ gue lebih Einstein loh. Tulisnya tuh yang salah. Masa IQ saya 165, Einstein aja 145 kan begitu. Betul nggak? Itu diskriminatif. Bahkan saya mempelajari tools Mas. Itu tools ini udah tidak diperbolehkan. Dan ini dicari-cari sama psikolog. Saya beruntung banget itu sertifikasi itu. Tools ini mendeteksi LGBT. Coba. Saya kaget. Saya ikuti 2 hari. Saya praktekkan bener. Coba. Tools ini udah dilarang, forbidden. Saya beruntung banget. Apa namanya? Gak usah disebutin. Jadi tools ini luar biasa Bapak Ibu. Saya terapkan di satu lembaga institusi pendidikan, ternyata benar. Saya panggil satu-satu tidak jawab, salah satu menjawab, betul Pak. Sekitar jam 3 jam 4 pagi, maaf, alat kemaluan saya itu sakit. Ternyata ada orang yang lihat pada saat sakit itu ada satu temannya lagi duduk di kursi diem aja. Ternyata anak tersebut yang memiliki kelainan Bapak Ibu. Sampai segitunya. Jadi berbicara masalah tadi, bahwasanya apakah berkaitan dengan putusan MK ya, untuk yang pasal 35 ya, itu bagi saya pribadi adalah balik lagi, karena pemerintah tidak bisa mengontrol setiap perusahaan Bapak Ibu. Kalau Anda adalah sebagai garda depan bahwasanya ini adalah keadilan sebagai bagian harmoni hubungan industrial, lakukan secara perlahan-lahan, tidak perlu ekstrim. Tapi saya yakin bisa. Misalnya tidak menyebutkan usia, ya kan? Karena nanti otomatis dengan melihat umurnya aja udah dipilah-pilah aja udah. Kan begitu. Karena di luar itu sudah tidak boleh lelaki, perempuan, toilet udah ada 3 di luar itu. Betul kan? Laki-laki, perempuan sama non-gender kan? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Karno, luar biasa ya Ibu Bapak. Artinya kita kalau menyelenggarakan ini sebagai pejabat di hal yang menangani itu tidak hanya sekedar paham peraturan dan menjalankannya dengan tepat saja sebetulnya. Tapi di atas itu ada yang bicara tentang kemanusiaannya bagaimana, kepekaan kita bagaimana. Itu kemudian menjadi penting untuk kita juga rasakan dengan lembut hati ya. Karena sekali lagi yang kita hadapi adalah karyawan yang punya emosi, punya hati, punya pikiran, sama juga dengan kita. Jadi yang penting, karena kami aja ya sekarang kalau kita melakukan psikotes ya, saya selalu tanya apakah skor IQ-nya harus dituliskan nggak di dalam laporan? Masih kebanyakan minta dituliskan tuh HRD. Kemudian saya tanya, untuk apa? Kalau dia nggak bisa jawab, saya boleh nggak saya tidak perlu menuliskan? Karena itu kemudian memang menjadi sesuatu yang juga jadi diskriminatif. Itu ya Ibu Bapak ya, rupanya kedua orang ini luar biasa, beri tepuk tangan untuk mereka. Dan Mbak, sertifikat monggo, sama Mas bisa, monggo silahkan Ibu Bapak di feedbackkan. Bapak Lukman dan Mas silakan di bawah aja kali ya, untuk kemudian Mbak sertifikatnya oke. Ini
foto ya. Kita foto bertiga dulu. Kita foto bertiga dulu. Oke. 1, 2, 1, 2. Nah sekarang kepada siapa Bu? Pak Karno Subrat. Oh, oke. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama Ibu. 1, 2. Oke, Oke, Bu, thank makasih. you. Ini untuk Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman. 1. Oke, terima kasih banyak. Ibu Bapak mohon mengisi feedback. Sekarang istirahat untuk pleno terakhir. Puan, makasih. Thank you banget ya. Iya, kasih Bu. Banget sih. Ini mah apa voucher masuk surganya banyak Amin, ya kalau amin, ini. amin. Oke, silakan Iya, istirahat. makasih Bu.